Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulana Ainul Ihsan dengan NIM 23095111119 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ringworm dengan judul lengkap yaitu suhu lembab pendukung tumbuhnya ringworm pada kucing. Perlu diketahui, penyakit kulit pada kucing merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dihadapi oleh pemilik hewan peliharaan. Salah satu penyakit kulit yang cukup sering ditemukan adalah ringworm. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur dermatofit seperti Microsporum canis, Trichophyton mentagropipes atau Microsporum gypseum. Infeksi ini sangat menular, baik di antara hewan maupun dari hewan ke manusia. Lingkungan yang lembab menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ringworm pada kucing. Kelembapan itu menciptakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan jamur, sehingga resiko infeksi itu meningkat. Selain itu, kebersihan lingkungan yang kurang terjaga, kontak dengan hewan lain yang terinfeksi, serta sistem kekebalan tubuh kucing yang lemah juga berkontribusi pada tingginya angka kejadian ringworm. Banyak dari pemilik kucing yang tidak menyadari hubungan antara lingkungan lembab dan resiko infeksi jamur. Sebagai contoh, kandang yang jarang dibersihkan, tempat tidur kucing yang sering basah, atau ruangan dengan ventilasi buruk dapat menjadi tempat berkembang biaknya jamur. Pemahaman yang kurang tepat ini seringkali membuat pemilik kucing terlambat menyadari gejala ringworm pada hewan peliharaannya, sehingga infeksi semakin parah dan lebih sulit untuk diobati. Untuk permasalahan utamanya sendiri itu ada beberapa hal yang sebenarnya perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah lingkungan yang lembab sebagai faktor resiko utama. Jadi lingkungan yang lembab, terutama di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, sangat mendukung pertumbuhan jamur dermatofit. Tempat seperti kandang, sofa, karpet, atau sudut-sudut rumah yang basah menjadi media penyebaran yang ideal. Yang kedua yaitu minimnya kesadaran pemilik hewan peliharaan. Banyak pemilik kucing tidak mengetahui bahwa tempat lembab dan tidak bersih berkontribusi pada penyebaran ringworm. Yang ketiga ada tingkat penyebaran yang tinggi. Jadi ringworm adalah penyakit yang sangat menular, perlu diketahui hal tersebut, dan juga jamur dermatofit dapat menyebar melalui kontak langsung dengan kucing yang terinfeksi atau melalui benda-benda yang terkontaminasi. Yang keempat, dampak pada kesehatan kucing dan pemiliknya. Jadi jika tidak ditangani, ringworm dapat menyebabkan kerontokan bulu, lesi kulit melingkar, rasa gatal yang ekstrim pada kucing. Infeksi ini juga dapat menyebar ke manusia, yaitu bisa disebut dengan zoonosis, yang menyebabkan ruam kulit, iritasi, dan ketidaknyamanan. Untuk urgensi dari permasalahan ini sendiri yaitu pentingnya menangani masalah ini dengan segera didasarkan pada beberapa faktor berikut. Yang pertama itu ada kesehatan kucing. Kucing yang terinfeksi ringworm tidak hanya mengalami penurunan kualitas hidup akibat rasa gatal dan ketidaknyamanan, tapi juga beresiko mengalami infeksi sekunder. Hal ini dapat terjadi ketika kucing menggaruk area yang terinfeksi sehingga membuka peluang bagi bakteri untuk masuk dan menyebabkan infeksi tambahan, sehingga menyebabkan penyakit lain timbul. Yang kedua itu resiko penularan ke manusia. Sebagai penyakit zoonosis, ringworm tidak hanya mengancam kesehatan hewan peliharaan, tapi juga pemiliknya. Yang ketiga ada penyebaran cepat di lingkungan. Jadi ringworm dapat dengan mudah menyebar, terutama di tempat yang dihuni banyak hewan, seperti penampungan hewan, peternakan, atau klinik hewan. Tanpa langkah-langkah pencegahan yang efektif, tentunya itu dapat membuat ringworm ini berkembang menjadi wabah yang sulit dikendalikan. Saya mengambil studi kasus dari kucing saya sendiri, yaitu infeksi ringworm pada kucing pasca melahirkan. Jadi dalam kasus ini kucing saya betina yang setelah melahirkan menunjukkan gejala infeksi berupa ruam merah di belakang telinga, kebotakan di bagian
di atas alis dan kebotakan di area bawah kalung. Kemudian disertai perilaku yang sering menggaruk. Hal ini tuh disebabkan lingkungan tempat tinggal kucing saya yang lembab, karena pada saat itu setelah melahirkan saya taruh ke tempat yang aman agar anak dan ibunya tidak banyak mengalami distraksi. Namun karena kurangnya ventilasi dan minimnya paparan sinar matahari ini menjadi faktor pendukung perkembangan jamur penyebab ringworm. Jadi kondisi ini juga diperparah oleh penurunan imunitas si induk kucing pasca melahirkan dan membuatnya rentan terinfeksi. Untuk pengobatannya itu sendiri, pengobatan itu terdiri dari beberapa macam, yaitu ada terapi topikal, oral, dan untuk pengobatan atau secara eksternal itu bisa dengan memanajemen lingkungan. Jadi untuk terapi topikal sendiri itu bisa menggunakan sampo anti jamur. Gunakan sampo yang menggunakan miconazole, chlorhexidine, atau ketoconazole. Bisa menggunakan salep anti jamur dengan cara mengoleskan salep seperti miconazole atau clotrimazole langsung pada lesi. Atau bisa menggunakan lime sulfur dip, yaitu merendam kucing dalam larutan sulfur. Ini adalah metode yang sangat efektif tetapi baunya kuat. Adapun terapi oral ini yaitu dokter hewan mungkin meresepkan obat-obat oral seperti itraconazole, terbinafine, glycofulvin untuk kasus yang parah. Dan obat oral ini biasanya diberikan selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Adapun manajemen lingkungan itu sendiri yaitu membersihkan area tempat tinggal kucing dengan disinfektan. Adapun untuk manajemen lingkungannya sendiri itu ada cara, yaitu membersihkan area tempat tinggal kucing dengan disinfektan. Misalnya dengan larutan pemutih 1:10. Kemudian ada cara mencuci semua peralatan kucing seperti alas tidur, mangkuk, mainan dengan air panas. Dan bisa menggunakan penyedot debu secara rutin untuk menghilangkan spora jamur. Kemudian di sini ada yang namanya isolasi kucing, yaitu memisahkan kucing yang terinfeksi dari hewan lain untuk mencegah penularan, hingga menghindarkan kontak langsung dengan kucing yang terinfeksi karena ringworm dapat menular ke manusia. Adapun perawatan tambahan di sini yaitu memberikan makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas kucing. Hindari stres yang dapat memburu infeksi. Kemudian langkah yang bisa dilakukan terakhir yaitu melakukan konsultasi lanjutan pada dokter hewan, yaitu dengan cara melakukan kontrol rutin ke dokter hewan untuk memantau perkembangan pengobatan. Adapun cara-cara untuk mencegah ringworm pada kucing ini tumbuh. Untuk langkah-langkahnya itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, jaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, jaga kebersihan diri. Yang ketiga, grooming secara teratur. Yang keempat, dukung sistem imun kucing. Jadi untuk jaga kebersihan lingkungan itu kita bisa membersihkan dan mendisinfeksi area tempat tinggal kucing secara rutin, mencuci alas tidur, mainan, dan alat grooming dengan cairan anti jamur. Yang kedua itu jaga kebersihan diri. Kita bisa mencuci tangan setelah memegang kucing atau hewan lainnya, dan menghindari berbagai alat grooming atau kandang antar kucing. Yang ketiga itu ada grooming secara teratur, yaitu mesisir bulu kucing untuk mendeteksi tanda-tanda awal infeksi kulit, atau bisa dengan memandikan kucing menggunakan sampo anti jamur yang disarankan oleh dokter hewan. Yang keempat yaitu mendukung sistem imun kucing dengan cara memberikan makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kucing, dan bisa dilakukan dengan menambahkan suplemen jika dianjurkan oleh dokter hewan. Untuk kesimpulan dari video ini sendiri yaitu ringworm adalah penyakit kulit yang sangat menular dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan,
terutama kelembapan. Lingkungan yang lembab menjadi pendukung utama pertumbuhan jamur penyebab ringworm yang dapat menyerang kucing kita, bahkan bisa terjadi zoonosis kepada manusia. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan, memberikan perawatan yang rutin pada kucing, serta segera mengobati apabila kucing itu terinfeksi adalah langkah yang penting untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Dengan pemahaman dan tindakan yang tepat, resiko ringworm pada kucing dapat diminimalkan, sehingga kesehatan kucing dan manusia tetap terjaga. Hal ini tidak hanya melindungi hewan peliharaan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi pemiliknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.